Halo guys, ketemu lagi dengan saya Susanto di Tosansu Channel. Senang sekali setelah sekian lama vakum, saya kembali menjumpai Anda semuanya. Dan pada kali ini saya akan berbagi cerita ya tentang catatan mantan asisten dog groomer panggilan, yaitu saya sendiri. Saya adalah mantan asisten dog groomer panggilan. Di sini kita akan membahas tentang apa itu dog groomer dan bagaimana belajar grooming anjing sendiri. Oke, kita mulai. Jadi cerita ini ditulis ya, berdasarkan pengamatan dan pengalaman langsung saya sebagai mantan asisten dog groomer atau groomer anjing panggilan ya selama kurang lebih hampir 4-5 tahun di Surabaya ya. Kita sebelum melangkah lebih jauh perlu tahu apa itu groomer dan apa itu grooming ya. Apa itu groomer dan apa pula itu grooming ya. Groomer adalah sebutan bagi seseorang yang profesi atau pekerjaannya setiap hari yang grooming ya, atau merawat hewan peliharaan. Dalam hal ini adalah anjing dan kucing ya. Sedangkan grooming itu atau aktivitasnya ya, aktivitas bagi seorang groomer ya, yaitu aktivitas dalam perawatan hewan peliharaan tersebut yang dilakukan secara berkala dan menyeluruh. Nah, maksudnya berkala itu karena rata-rata hewan tersebut itu dirawat minimal 1 minggu sekali. Sedangkan menyeluruh itu artinya bukan hanya dimandikan dengan shampoo ya khusus hewan dan dikeringkan pakai blower khusus hewan juga atau hair dryer, tetapi juga meliputi potong kuku, potong bulu ya, bersih telinga dan masih banyak yang lainnya ya. Oke, sekarang kita lanjut kepada mengenal anjing ras bulu pendek dan bulu panjang. Nah, untuk mengenal berbagai jenis ras dan karakter dari ras-ras anjing tersebut ya, kita fokusnya pada anjing ya kali ini. Saya kira informasinya bisa dengan mudah ya Anda cari dan dapatkan di internet. Saya yakin banyak website atau blog yang mengulasnya, dan mungkin juga ada ya video-videonya di YouTube, kemungkinan juga ada, saya yakin itu. Nah, tetapi kali ini yang saya bahas itu anjing ras itu saya digolongkan berdasarkan panjang pendek bulunya ya dari anjing ras tersebut. Kenapa kok saya anggap penting ya untuk diketahui? Alasannya karena ini nanti ada kaitannya loh ya dengan mudah ataukah rumit di dalam perawatan sehari-hari anjing tersebut ya. Oke. Berikut ini adalah beberapa jenis anjing ras yang masuk kategori anjing ras bulu panjang ya. Seperti Maltese ya, Shih Tzu, Pomeranian, Yorkshire dan lain-lain ya. Bisa Anda cari sendiri contohnya di internet ya. Adapun yang masuk kategori anjing ras bulu pendek itu seperti German Shepherd ya, atau orang lebih familiar mengenalnya dengan nama Herder ya. Kemudian Doberman, Labrador, Rottweiler, Beagle, Golden Retriever dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, setelah itu kita akan belajar mengenal peralatan lengkap dalam grooming anjing itu apa saja ya, alatnya apa saja. Nah, sebelum melangkah lebih jauh ke pengenalan tentang alat-alat grooming anjingnya, kita perlu ada beberapa catatannya yang akan saya bagikan di sini. Nah, sekali lagi sebelum kita melakukan grooming pada anjing kesayangan kita perlu menyiapkan alat-alat untuk grooming. Apa saja alat-alatnya? Baiklah, saya akan perinci dan jelaskan satu persatu sesuai apa
apa yang dahulu saya lihat dan kerjakan sebagai seorang asisten dog groomer. Nah, namun sebelumnya seperti saya katakan tadi, perlu saya sisipkan ya, ada 5 hal yang tidak boleh dilupakan di dalam grooming anjing. Ya, apa saja itu? Yang pertama, khusus untuk anjing ras bulu panjang ya, kita harus rajin menyisir bulunya setiap hari. Ini untuk para pemiliknya ya, supaya bulunya itu tidak kusut dan menggumpal. Nah, bulu anjing yang panjang itu bisa kusut loh ya, dan menggumpal dikarenakan ya bisa saja karena terkena genangan air saat anjing tersebut bermain-main ya, atau bisa juga disebabkan oleh air liurnya sendiri ya. Ini jangan disepelekan hal ini. Kenapa? Sebab jika bulu itu sampai menggumpal ya, sampai kusut, maka kulitnya bisa lembab, dan kalau dibiarkan ini bisa berakibat sakit kulit ya. Anjing bisa sakit kulit loh ya. Oke, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, khusus untuk anjing ras bulu panjang ya, seperti Maltese, Shih Tzu, Yorkshire ya, dan lain-lain, bulu yang menutupi mata dekat hidung ya, itu harus dipotong atau dirapikan sedikitnya supaya anjing tersebut bisa melihat jelas dan leluasa ya. Tetapi seingat dan setahu saya, kalau untuk anjing show itu katanya tidak boleh dipotong ya, tidak boleh dipotong. Tapi kalau hanya ya sebagai peliharaan biasa, tidak diikutkan dalam show ya atau lomba, saya yakin tidak apa-apa ini ya. Oke, berikutnya adalah langkah ketiga ya, atau hal yang ketiga, bulu panjang yang menutupi di sela-sela telapak kaki ya, seperti gambar tersebut ya, itu juga harus dirapikan ya, biar ketika anjing-anjing itu misalnya berlari dan dia berhenti mendadak ya tidak tergelincir atau terpleset ya, jadi seperti bisa mengerem dengan baik katakan seperti itu ya. Oke, terus hal yang keempatnya, pada saat memandikan anjing, jangan lupa ya sebelum disampo dengan sampo anjing ya, khusus hewan, atau sesudah diguyur air ya, tarik sedikit ekornya ke atas dengan tangan kiri, lalu pencet pangkal dubur anjing tersebut dengan jari telunjuk dan jempol tangan kanan. Hal ini dilakukan supaya kelenjar yang baunya nggak enak itu ya bisa muncrat keluar atau dikeluarkan. Nah, ini yang jarang diketahui dan dilakukan. Jadi akan percuma kalau kita misalkan ya memandikan anjing dan kelenjar baunya ini tidak dikeluarkan atau dipencet keluar. Ya, meskipun kadang-kadang kalau dipencet pun ada yang tidak keluar ya, tetapi tidak apa-apa, kita coba ya supaya yang menyebabkan bau itu hilang ya. Ini pada saat memandikan ya. Terus hal yang kelima, khusus untuk anjing ras bulu panjang, lihat dan periksa ke dalam lubang telinganya ya. Pastikan ya apakah ada bulu panjang yang keluar dari lubang telinga anjing tersebut. Nah, jika ada, bulu-bulu itu perlu dicabut. Nah, cara mencabut bulunya itu supaya anjing itu tidak kesakitan ya, maka perlu ditaburi dengan sedikit bedak khusus ya, yang memang gunanya untuk mencabut bulu yang ada di dalam telinga anjing tersebut. Nah, maaf saya nama bedaknya lupa ya, tetapi saya yakin bedak ini banyak kok dijual di pet shop ya. Bisa Anda tanya sendiri apa nama bedaknya pada si pemilik atau penjualnya di pet shop yang ada. Kemudian
dicabut ya, bulu tersebut secara perlahan, itu memakai alat yang namanya pin ya. Pin itu seperti itu loh, gambar yang itu jepit seperti itu ya. Itu adalah alat semacam jepit yang biasa dipakai oleh seorang dokter gigi ya. Alat kedokteran gigi ini. Next. Nah, sekarang kita akan memasuki tentang peralatan grooming anjing ya. Yang pertama adalah namanya gunting lengkung. Nah, ujung gunting ini memang melengkung ya, mengikuti anatomi tubuh anjing. Ini adalah senjata utama bagi seorang groomer. Gunting ini merupakan alat pangkas utama yang wajib dimiliki oleh seorang groomer profesional untuk memotong berbagai model potongan standar internasional sesuai dengan tipe rasnya anjing ya. Untuk membeli gunting ini bisa Anda cari ya. Saya yakin di marketplace saat ini banyak, ataupun Anda tanyakan pada pet shop ya yang ada di kota Anda, terutama yang di kota besar. Saya yakin ada ya, saya yakin ada. Dan saat itu bos saya tempat saya bekerja itu, dia membelinya di Poci Pet Shop ya, nggak salah, yaitu di daerah Kelampis, Surabaya. Ya, harganya kalau nggak salah saat itu ya sekitar 1 juta atau berapa gitulah ya. Saya lupa karena kejadiannya udah lama. Tapi saya tidak tahu apakah sekarang pet shop tersebut menjual semacam ini atau tidak ya, karena kejadiannya udah lama banget ya, hampir 10 tahun yang lalu. Oke, itu aja alat yang pertama ya. Alat yang kedua yaitu gunting lurus dan gunting sasa. Nah, gunting semacam ini persis dengan gunting yang dipakai oleh kebanyakan tukang cukur ya, atau barber shop ya. Gunting lurus dan gunting sasa, yaitu gunting sasa itu adalah seperti gambar yang salah satu mata pisaunya itu bergerigi ya. Ini bisa Anda dapatkan ya, saya yakin di marketplace juga banyak saat ini dijual, ataupun Anda bisa cari dan beli itu di toko yang menjual alat-alat salon ya. Kalau di Surabaya itu pusatnya, kalau tidak salah di pusat pertokoan alat-alat salon itu ada di Jalan Pengampon, Surabaya ya, bisa Anda cari. Oke, next, alat yang ketiga adalah sisir anjing. Di sini saya tampilkan ada 3 macam sisir ya. Sisir yang biasanya digunakan untuk grooming anjing itu biasanya ada 3 bentuk, yang mana fungsinya berbeda satu dengan yang lainnya, tetapi ini melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi sangat penting keberadaannya. Nah, pertama adalah sikat sisir atau sisir sikat ya, yang mana gagangnya terbuat dari kayu seperti gambar yang di tengah itu, serta bulu sikatnya seperti kawat yang lentur gitu loh ya. Nah, fungsi sisir semacam ini ialah untuk mengangkat bulu-bulu yang mati ya, atau rontok. Yang kedua adalah sisir lurus seperti gambar yang paling kiri ya. Gagangnya dan lainnya itu terbuat dari logam yang dikrom silver. Nah, fungsi sisir ini untuk memudahkan bagi seorang groomer dalam mengatur kerapian bulu anjing. Nah, bentuknya sih mirip dengan sisir manusia ya toh. Tapi kalau manusia biasanya kan dari plastik atau dari apa itu ya. Kalau ini dari logam ya. Gigi-giginya itu bisa copot itu ya. Sisir semacam ini kalau lama-kelamaan sering dipakai.
Oke, sisir yang ketiga yang ada di sebelah paling kanan itu yang gagangnya merah. Nah, itu namanya adalah sisir sasak. Gagang dan lainnya itu dari logam, serta pegangannya itu dilapisi plastik, ya, warnanya merah seperti itu. Nah, mata sisirnya ini agak bergerigi, ya. Fungsinya sisir ini adalah untuk mengurai bulu-bulu yang menggumpal dan mengangkut atau mengangkat bulu kusut tersebut. Meskipun banyak ragam jenis dan model sisir untuk grooming anjing, tetapi ketiga sisir inilah ya yang selalu dipakai bos saya, ya, selaku dog groomer panggilan. Ketiga sisir ini banyak sekali dijual di pet shop di kota-kota besar, ya. Atau kalau mungkin zaman sekarang mungkin kalau dicari di marketplace saya yakin ada, ya. Ada. Oke guys, saya yakin sampai di sini dulu supaya videonya tidak kepanjangan, ya. Dan akan kita sambung lagi di video berikutnya, ya. Terima kasih Anda sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Bye bye.